Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Masudi Antara, peserta PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 LPTK dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Bapak dosen penguji UKIN yang kami hormati, saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan saya tampilkan di kelas 5. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita absen dulu ya. Pak Taufik akan cek kehadiran mulai dari Adi, Abror, Adil Hanif, Ahmad Kensin. Baik teman-teman, kalian di pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang organ pencernaan, betul? Betul. Organ pencernaan apa saja sebutkan? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Iya. Masing-masing bagian fungsinya. Coba dari kelompok. Baik, dari kelompok 1. Kelompok 1. Coba sebutkan apa fungsi dari rongga mulut? Untuk mengunyah makanan. Mengunyah makanan. Iya. Di situ ada bagian atau anggota tubuh apa yang bekerja di sana? Gigi dan lidah. Kelompok 2. Apa fungsi lambung? Lambung untuk memasakkan dan untuk menghancurkan makanan. Wah, luar biasa ini. Sepertinya sudah belajar ya. Baik, kelompok 3. Apa fungsi dari usus halus? Ayo, usus halus, apa yang terjadi di sana? Menghaluskan makanan. Bagaimana teman-teman di usus halus menghaluskan makanan? Apa yang benar? Iya, betul sekali Mikail ya. Menyerap sari-sari makanan. Kelompok 4. Apa fungsi dari usus besar? Apa? Belum membuang, kan di usus besar belum keluar. Apa? Apa proses yang ada di usus besar? Apa? Mencernakan sisa-sisa makanan. Bahasanya yang lebih tepat kalau mencerna itu hampir semuanya ya. Di lambung juga mencerna, di usus halus mencerna. Di usus besar fungsi utamanya, ada yang bisa jawab? Itu penghubung antara Iya benar, salah satunya halus dan rektum. Iya, memang itu untuk tempatnya memang benar, tapi fungsinya? Nah, ayo, ada yang bisa jawab? Apa? Apa? Menyaring. Apa yang disaring di sana? Ampas. Yaitu ampasnya. Kalau ampasnya, kalau yang diambil apanya? Air.
Iya benar sekali. Wah Mikael 2 kali dah. 2 kali. itu, masa? Air ya, air yang diserap dikurangi kadar air, dikurangi kadar airnya, jadinya lebih padat gitu ya. Nah kalau ada kelainan atau ada penyakit, ketika kadar airnya banyak nanti jadi encer. Jadi namanya apa? Menstruasi. Nah, itu gangguan organ pencernaan di usus besar. Baik, kita akan lihat video ya teman-teman ya. Kerongkongan. Ini. Langsung. Enggak kelihatan ya. Baik. Baik ya. Kemudian ini apa ini? Hati. Hati itu menghasilkan apa? Apa? Empedu. Duduknya gimana duduknya? Kalau mau melihat agak ke samping kursinya. Baik. Kita lihat animasi dari perjalanan makanan ya. Kalau sebelumnya kita melihat dari dalam rongganya, sekarang dari luar rongganya. Suaranya nggak ada. Diperhatikan baik-baik ya. Tuh makanannya. Lihat proses di dalam di sini. Proses di lambung. Kemudian masuk kemana? Usus halus, lihat tuh. Wol ya. Ya. Langsung ke mana? Usus besar. Usus besar. Nah, ini sudah mulai memadat teman-teman. Jalannya lambat ya karena kadar airnya sudah berkurang. Nah, sampai direktum. Sekarang kita perhatikan video khusus yang di lambung karena kita nanti akan mempraktekkan proses pencernaan yang ada di lambung. Nggak ada suaranya. Nih, kita khusus melihat di sini ya. Nih. Nah, ini enzim apa ini? Nah, masuk ke makanan masuk ke lambung. Nah, ini apa ini yang hijau? Dicampur jadi hancur. Jadi apa? Makanannya jadi hancur. Cukup sampai di situ. Jadi kita nanti prosesnya hanya yang ada di kegiatan kita, tujuan pembelajaran kita adalah melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, alat, media tentang sistem pencernaan manusia. Jadi kita nanti menggunakannya bukan alat ya, tapi media. Nanti yang kita gunakan adalah medianya nanti Pak Taufik di slide selanjutnya ya. Coba diperhatikan. Kemudian indikatornya teman-teman bisa menyajikan model pencernaan sederhana di lambung ya, bukan ke usus halus dan sebagainya, tapi hanya di lambungnya saja. Kemudian menyimpulkan tentang proses pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanis. Apa itu kimiawi dan mekanis nanti teman-teman yang menjelaskan. Nah, baik, yang pertama pekerjaan kita yang pertama atau praktikum kita yang pertama, praktek kita yang pertama yaitu membuat model pencernaan. Apa saja yang dibutuhkan peralatannya dan bahannya? 1 cuka. Nih cuka, nih. Ini cuka ya teman-teman ya. Nih cuka. Cuka ini berbahaya jika tidak diencerkan. Jadi teman-teman jangan coba-coba meminum ini ya. Meminum ini tanpa diencerkan dengan air. Kalau di bakso itu biasanya iya. Tapi kalau teman-teman langsung meminum dari sendok itu berbahaya. Ini zat asam. Bisa merusak organ nanti kita ya. Kemudian setelah cuka apalagi pisang. Ini nanti bahan makanannya kita ada yang pertama pisang. Pisangnya kematangan ya. Kemarin Pak Taufik beli sore-sore ya.
Ini pisang ya. Pisangnya nanti kita gunakan sebagai bahan makanannya. Kita akan melihat bagaimana jika makanan itu dicerna menggunakan zat asam dan tanpa zat asam. Kalau nggak pakai asam bagaimana? Kalau pakai asam gimana? Itu permasalahannya yang kalian nanti akan temukan. Apa kalau dicampur sama minyak goreng nanti gimana hasilnya? Ya. Kalau minyak ini dicampur minyak goreng tanpa enzim asam, nanti bagaimana? Pakai air gimana? Nanti kita akan pakai air. Baik. Kemudian ada plastik, itu sudah plastik ya, plastik. Kemudian minyak goreng dan air. Nah, nanti kalian coba pakai pisang campur cuka, pisang campur air, pisang campur minyak goreng. Nah, nanti mana yang kira-kira paling halus, paling encer. Ya. Baik, yang kedua nanti jika ada waktu kita akan mencoba makanan. Kalau yang tadi makanan yang lunak, sekarang makanan yang keras. Ini apa ini? Kentang. Nah, ini namanya kompor lapangan atau kompor gunung ya. Ini diisi sama namanya metanol. Metanol itu spiritus ya. Nih. Spiritus ya. Jadi spiritus itu berbahaya ya kalau kalian mainkan. Berbahaya karena ini mudah terbakar. Nah, tapi kalau kalian gunakan di kompornya tidak bahaya karena memang fungsinya seperti itu sebagai bahan bakar. Nah, ini biasanya teman-teman kalau kalian pergi camping harus dibedakan mana yang air putih, mana yang spiritus. Nah, jangan sampai ini kalian minum, bahaya juga ini. Ya. Atau kalian buang air kecil, ceboknya pakai ini. Wah. Langsung bukan panas, dingin. Dingin banget. Nah, jadi berbahaya. Harus jelas ini spiritus atau metanol. Ini kalau yang 1 liter nih. Nah, ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna biru. Nah. Ada yang bukannya ada warna ungu, Pak. Ungu ya mungkin ada. Pak Taufik tahunya ada yang putih sama yang biru. Baik. Kemudian ini yang warna biru ini ya. Kemudian ini nanti nesting namanya nih. Ini nesting. Alat masaknya namanya nesting. Pakai api. Ini Pak Taufik bawa kentangnya. Ya. Kentang nanti dipotong dulu ya. Pak Taufik cuma bawa 4, dikira ada 4 kelompok, tapi Pak Taufik nanti bisa potong ya nanti. Ya terserah kalau. Baik, itu saja dari Pak Taufik. Nanti Pak Taufik akan bagikan dulu sebelum kalian nanti ini menjadi 4 ya. Nanti di sini kalian fokus yang pertama di kegiatan 1 dulu, yaitu mempraktekkan atau membuktikan, memecahkan pertanyaan yang tadi Pak Taufik lontarkan. Apakah sama jika makanan dicampur dengan 3 cairan tadi ya? Apakah sama bentuknya nanti ya? Nanti cara kerjanya ada di dalam di sini, teman-teman baca yang kegiatan 1. Setelah kegiatan 1 selesai, teman-teman nanti mempresentasikan dulu, baru nanti kita. Baik, Pak Taufik minta tolong ke siapa ini? Ke Yusuf, bagikan satu-satu. Sini dulu. Aku bisa. Nah, perwakilan kelompok mengambil pisang, plastik,
Pisang sama plastik dulu. Pisang sama plastik. Itu. Ambilnya plastiknya ambilnya 3 ya. Nah, cukanya ini satu kelompok bisa digunakan 2 ya. 2 tetes. Jumbo. Nanti gunakannya 3 tetes ya, 3 tetes. Sekarang ambil pisangnya. Pisangnya diambil. Kemudian buka, ambil sepertiga dari pisangnya. Dikupas dulu semua, taruh ke piring. Nanti dijadikan 3 bagian. Ya. Wah, segini. Semua buka, taruh ke piring. Nah. Udah dibagi 3. Ini 2. Dah. Sekarang kamu praktekkan apa yang terjadi jika pisang diremas-remas ya. Kamu ikuti petunjuknya. Masukkan ke dalam plastik. Ya. Satu saja dulu, satu. Jangan 3-3-nya. Silakan baca petunjuknya. Baca nanti. Nah, ada yang menulis. Ada yang menulis. Ada yang menulis. Apa yang terjadi? Jangan sampai keluar, jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar. Duduk. Tempatnya mengerjakannya supaya temannya bisa kelihatan. Jangan sampai keluar ya. Bapak udah halus. Ya udah. Sekarang, nah kemudian ini nih. Nanti di sini. Kamu amati, kemudian yang ditulis. Nanti ditulisnya nanti ya. 3 sendok saja ya teman-teman. Hampir. Ditutup lagi cairannya, cukanya. Diremas-remas lagi. Jangan sampai ke atas. Yang diremas yang ini. Terus. Ini yang pakai apa? Udah, selesai. Nah, sekarang coba ambil lagi. Yang belum memegang ya, ambil lagi. Kamu ambil pisang, tapi nanti cairannya diganti sama minyak goreng. Ya, diambil. Tidak pakai bahan cairan. Yang kedua, yang ada di Gimana kalau Oke.
Langsung, langsung. Rasanya pasti enak. Kamu jadi lapar. Hello Jeff, open hi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bisa pegang kamu. Hah? Kamu bisa pegang ya udah baca. Langkah-langkah pengerjaan pembuatan model organ pencernaan. Ambil satu buah pisang dan potong menjadi 3 bagian. Masukkan satu pisang masukkan masing-masing satu pisang ke dalam kantong plastik. Remas-remas pisang yang sudah ada di kantong plastik. Berikan 2 sendok makan cuka ke dalam kantong plastik. Setelah memasukkan cuka, remas-remas kembali pisang yang sudah diberi cuka. Ya. Kemudian apa perbedaannya kamu jelaskan juga. Kamu tunjukkan. Tuh, ini apa? Ini apa? Cuka. Ini apa? Ini cuka. Ini yang udah terkena cuka. Minyak. Apa hasilnya? Bagaimana hasilnya? Kamu kan bisa menyimpulkan. Lihat Hasilnya bentuk fisiknya kayak apa? warnanya halus, lembek. Warna pisangnya juga berubah menjadi coklat. Terus yang Minyak. minyak. Ini yang minyak. Yang minyak goreng. Ya, licin, halus, Dan tetap berwarna. dan tetap tidak berubah warnanya. Tidak berubah warnanya. Iya. Warna oranye. Ya, oranye. Menurut kamu kenapa yang cuka berubah warnanya? Karena cuka mengandung asam. Asam. Kalau di sistem pencernaan, cuka itu sebagai apa di pencernaan? Asam fluorida. Asam klorida. Nah, plastiknya itu sebagai apa? Lambung. Lambung. Baik, cukup. Kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil melakukan percobaan membuat model organ pencernaan pada manusia. Apa dulu? Cuka. Ini cuka. Perubahan pisang jika diberi cuka menjadi serat air. Perubahan pisang jika diberi minyak menjadi encer. Perubahan pisang jika tidak diberi apa-apa menjadi lengket. Kesimpulannya kalau di sistem pencernaan apa itu? Kan ada nih pertanyaannya nih di bawah. Perumpamaan dari plastik Perubahan pisang jika diberi sesuatu
bentar. Menggambarkan proses pencernaan di lambung. Kenapa? Menggambarkan proses pencernaan Ya, yang ada di lambung. Ada 2 media, satu plastik, satu cuka. Kalau plastik itu sebagai apa di pencernaan? Plastik lambung. Lambung. Kalau cuka? Dalam percobaan ini kita akan mencoba proses pencernaan di lambung. Kantong plastiknya itu bisa menjadi lambung, pisangnya menjadi makanan yang dicerna oleh lambung. Cuka, air, dan minyak gorengnya bisa menjadi asam lambungnya. Nah, itu kan bagus. Sebagai alat pencernaan yaitu lambung, terus Lambung aja tadi nggak dimasukin apa-apa gitu, nggak dimasukin. Berarti kalau lambung aja cuma plastik aja kamu bawa gitu. Oh, masukin pisang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempresentasikan perbedaan kentang yang sudah direbus dan belum. Jadi kentang yang belum direbus keras, kalau yang sudah lembek. Apa fungsinya apa biar jadi lembek? Supaya itu apa namanya? Kumannya Mudah dipotong, Udah dipotong, kumannya hilang. semuanya hilang. Terus apa? Biar Kalau kamu makan yang itu sama yang mentah, biar bisa dimakan. Ini juga bisa. Agar sehat. Hah? Iya biasa dimakan. Makan tuh bahasa pelajaran kita apa? Konsumsi. Agar bisa dikonsumsi. Agar bisa dicerna. Dicerna. Kalau mentah itu bisa juga dicerna untuk cuman apa? Lama. Kenapa lama? Karena keras zat. Ya masih keras. Kalau dimasukkan ke plastik dicampur cuka, kira-kira mana yang cepat hancur? Lembek yang sudah direbus. Pencernaan di lambung. Pencernaan mekanik oleh otot lambung. Tadi ototnya bergerak-gerak. Yang meremas-remas itu, fokus nak. Yang meremas-remas itu berfungsi seperti otot lambung yang sedang meremas-remas lambung makanannya itu ya. Kemudian dicampur sama secara kimiawi dibantu dengan enzim ya, pepsin dan renin serta asam lambung. Ya, kita tadi menggunakan apa? Asam cuka. Asam cuka sebagai apa tadi kata kamu ditemukan? Kemudian enzim pepsin itu berfungsi memecah protein menjadi pepton dan asam lambung berfungsi membunuh membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Jadi lihat, ini yang tidak pakai asam. Kalau yang pakai asam lebih cair lagi, lebih bisa dicerna lagi. Setelah itu langsung masuk kemana? Ke usus halus, baru diserap sari-sari makanan. Diserap sari makanannya. Kemudian ke usus besar adalah sisa yang sudah tidak diserap lagi. Di sana proses penyerapan air. Hari ini aku belajar tentang pencernaan yang terjadi di lambung. Lihat kamera. Setelah itu, aku membuat kelompok, dan setelah membuat kelompok, aku membuat pencernaan, organ pencernaan sendiri dengan cara memasukkan pisang ke dalam 3 buah plastik. Setelah itu diremas-remas,
Satu plastik dicuci, satunya diberi minyak, dan satunya tidak diberi apapun. Setelah itu, aku mempresentasikan pisang itu. Dulu pembelajarannya, mohon maaf jika ada kemoloran waktu ya, karena kegiatan kita cukup banyak, praktek itu biasanya memang cukup menguras banyak waktu ya teman-teman ya. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebagai penutup teman-teman jangan lupa terus semangat untuk belajar, melakukan percobaan ya. Dunia sains itu banyak yang menarik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.